Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Lagunya saya sangat suka sekali, teman-teman. Saya sangat suka sekali ketika mengatakan hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Itu kayak, maknanya dalam sekali ya. Kita sudah survei ke lokasinya. Data yang kita dapatkan itu sekitar 350 orang. Jadi total semua anak yang bisa kita bantu adalah 1000 orang. Saya mau ingatin lagi buat kalian semua untuk mendukung campaign membangun rumah baca atau perpustakaan pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Belu, Desa Naikasa. Saya punya mimpi yang besar. Ketika ada kegiatan kreativitas yang menunjang masyarakat di sini, anak-anak muda di sini, itu akan dimanfaatkan. Kita pengen memaksimalkan apa yang kita punya untuk menolong generasi yang ada, warga di sini, supaya mereka memiliki skill untuk bisa menghadapi kehidupan yang akan datang. Oke teman-teman, di episode kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan lagi ke Papua. Kali ini kita akan menonton salah satu video atau mereaction setelah salah satu video yang membandingkan Provinsi Papua dengan negara Papua Nugini. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana sih keadaan ekonomi di sana, bagaimana pertumbuhan ekonomi di sana, tingkat kemiskinan dan kriminal di antara kedua wilayah ini, mana yang jauh lebih baik. Sebelum kita menonton, saya mau berikan statement di sini. Video ini kita hanya mereaksinya saja. Kita hanya menonton. Tidak diproduksi oleh saya. Saya hanya mengajak teman-teman semua untuk menonton bersama-sama. Oke teman-teman, bisa subscribe dulu channel ini yang memproduksi video ini. Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai Lumaners. Papua atau New Guinea atau Nugini yang dulu disebut dengan Irian atau Irian Jaya adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Pulau ini terletak di sebelah utara Australia. Pulau ini, Lumaners, dibagi menjadi dua wilayah, yang bagian baratnya merupakan wilayah Indonesia dan bagian timurnya merupakan negara Papua Nugini. Pulau ini bentuknya menyerupai burung cendrawasih. Pulau bagian timur dihuni oleh negara Papua kalau kita Nugini lihat itu atau Papua New Guinea, yaitu sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota dan salah satu kota terbesarnya adalah Port Moresby. Mata uang negara ini adalah kina. Luas wilayahnya 462.840 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 8,78 juta jiwa. Pulau bagian barat dihuni oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua provinsi ini termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Luas wilayah Provinsi Papua saja yaitu 312.224 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 3,38 juta jiwa. Berikut ini Lumaners ada keunggulan Provinsi Papua saja. Ini tidak termasuk Provinsi Papua Barat untuk mewakili negara Indonesia dibandingkan negara Papua Nugini. Berikut keunggulan Provinsi Papua, Indonesia dengan Papua Nugini. Kelima, inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Dan akhirnya Lumaners menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Semakin tinggi angka inflasinya, tidak bagus ya Lumaners. Inflasi Papua Nugini yaitu 4,99%, sedangkan Provinsi Papua 1,3%.
Wow. Keempat, angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Nah, Lumaners, angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup Papua Nugini yaitu 64,5 tahun, sedangkan Provinsi Papua 65,8 tahun. Selisihnya sedikit ya teman-teman. Ketiga, PDRB per kapita. Nah, PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama 1 tahun di suatu wilayah atau daerah. Nah, PDRB per kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita Papua Nugini sebesar 2.829 dolar atau sekitar 39,6 juta per tahun. Sedangkan Provinsi Papua yaitu 4.135 dolar atau 57,9 juta per tahun. Hampir setengah. Kedua, angka kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Lumaners, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan negara Papua Nugini 39,9%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Papua yaitu 26,8%. Ya, sama-sama masih lumayan masih besar. Pertama, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM yaitu mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM Lumaners dibangun melalui beberapa pendekatan dimensi. Nah, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, yaitu harapan hidup, pengetahuan melek huruf dan pendidikan, dan kehidupan yang layak, yaitu standar hidup. Semakin tinggi angkanya, semakin bagus ya Lumaners. IPM Papua Nugini mencapai 55,5. Sedangkan IPM Provinsi Papua mencapai 60,44. Wah. Nah, itu tadi perbandingan Provinsi Papua yang mewakili Indonesia dengan negara Papua Nugini. Ternyata lebih unggul Provinsi Papua ya Lumaners. Belum lagi tingkat kejahatannya Lumaners. Ibu kota Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura jauh lebih aman dari kota Port Moresby sebagai ibu kota negara Papua Nugini. Karena kota Port Moresby disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Serius Nah, nih? adakah keunggulan lainnya Lumaners? Bagaimana menurut kalian tentang keunggulan Provinsi Papua? Komen di bawah ya. Terima kasih. Wow. Teman-teman, kita tahu bahwa di video ini ternyata Provinsi Papua memiliki keunggulan yang lebih banyak. Tapi selisihnya buat saya pribadi tidak terlalu jauh ya gapnya. Tapi ya kita bersyukur karena dengan berita seperti ini, informasi yang kita dapatkan ini membuat saya senang melihat Provinsi Papua makin hari makin jauh lebih baik. Nah, saya juga berharap, sangat berharap sekali kalau suatu saat konflik yang terjadi di Papua atau masalah-masalah yang terjadi di Papua itu bisa ditemukan titik tengahnya, bisa ditemukan
jalan keluarnya, sehingga kita tetap satu, sehingga kita tetap merangkul satu sama lain. Saya sangat suka sekali ketika bersahabat, bergaul dengan saudara-saudara dari Papua. Dan mereka, teman-teman, kalau kalian kenal lebih dekat dengan orang Papua, pasti kalian akan tahu bahwa mereka itu sangat lembut sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan saya, mungkin saya lebih kasar ya teman-teman. Tapi mereka itu memiliki, pokoknya lembut lah. Dan ya, kadang-kadang di luar sana orang sering membandingkan ras, warna kulit, mungkin rambut. Nah, itu saya juga sempat mengalami ketika waktu masih sekolah. Teman-teman saya mengira saya ini berasal dari Papua, karena mereka lihat kulit saya gelap dan logat saya, rambut saya keriting. Ketika mereka bertanya kepada saya apakah saya orang Papua, saya jawab iya. Mereka tanya kalau apakah saya orang NTT, saya juga jawab iya. Kenapa? Menurut saya pribadi, Papua NTT itu satu dalam naungan negara Indonesia. Mungkin secara warna kulit saya lebih gelap daripada teman-teman, warna kulitnya lebih ini. Tapi kalau dilukai sedikit, yang keluar adalah darah. Warna darah kita semua sama, warnanya merah. Apa artinya? Kita senang-senang bersama, susah-susah bersama, berjuang bersama. Tidak ada lagi perbedaan. Kulit, rambut itu hanya casing saja, tapi kita punya hati yang harus tetap mencintai bangsa ini. Itu yang jauh lebih baik. Peace.